Selamat datang di Aceh, provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Banda Aceh. Provinsi yang dijuluki Serambi Mekah itu juga dikenal sebagai surga wisata dengan keindahan alam, budaya, dan sejarah yang kaya. Aceh memiliki banyak pantai yang indah, seperti Pantai Lampung yang memukau, Pantai Lokna yang memiliki garis pantai yang panjang dan indah. Pantai Lokna ini juga menawarkan berbagai aktivitas wisata yang menarik, seperti snorkeling, diving, dan bermain pasir. Ada juga Pantai Pasir Putih yang memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Aceh juga memiliki keindahan alam, pegunungan, dan hutan yang hebat. Salah satu yang paling terkenal di Aceh adalah Gunung Leuser. Selain dikenali karena merupakan gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Indonesia, gunung ini juga merupakan salah satu taman nasional yang merupakan rumah bagi harimau Sumatera, badak Sumatera, orangutan, dan berbagai spesies hewan lainnya yang dilindungi. Lalu ada juga Gunung Georo TE yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa dengan keindahan alam dan udaranya yang segar. Kemudian ada Danau Laut Tawar yang tenang dan sejuk yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan ketika berkunjung ke Aceh. Selain memiliki keindahan alam, Aceh juga memiliki budaya dan sejarah yang kaya dengan situs-situs seperti Masjid Baitur Rahman, salah satu masjid tertua dan terbesar di Indonesia. Masjid ini merupakan salah satu contoh arsitektur Islam terbaik di Indonesia. Selain itu, masjid ini melambangkan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, dan perjuangan rakyat Aceh. Ada juga Museum Tsunami Aceh yang didirikan untuk mengenang tragedi tsunami besar yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Dan inilah Aceh, surga wisata di bagian paling ujung barat Nusantara. Menjelajahi wisata sejarah dan alam di Kota Medan. Halo Sobat Travel, balik lagi dengan saya Alfred Elton Toding dan selamat datang di Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Kali ini kita akan mengunjungi 3 destinasi wisata menarik yang wajib masuk dalam daftar perjalanan. Yuk kita mulai. Destinasi pertama kita adalah Istana Manu, ikon bersejarah yang menjadi saksi kejayaan Kesultanan Delhi. Bangunan megah ini memiliki arsitektur menggabungkan gaya Melayu, Islam, Spanyol, dan Italia. Di dalamnya, kita bisa melihat berbagai koleksi kerajaan, mulai dari pakaian adat hingga singgah-sana cerita dulu. Wah, keren banget ya! Perjalanan kita lanjut ke wisata alam yang luar biasa, yaitu Tonggeng, Krakatau GTP Danau Toba. Tempat ini menawarkan pemandangan spektakuler yang bisa kita nikmati dari Bukit Sipiso-Piso. Jangan lupa untuk mengunjungi air terjun Sipiso-Piso yang menjulang setinggi 120 meter. Tempat ini cocok banget buat kamu yang suka berfoto atau sekadar santai atau menikmati udara segar. Terakhir, kita mampir ke wisata Dolok Raja, destinasi yang cocok buat kamu yang mencari ketenangan. Dikelilingi hutan hijau dan udara sejuk, tempat ini pas banget buat piknik atau trekking ringan. Selain itu, ada banyak spot foto instagramable yang bisa kamu explore. Dijamin, liburan di sini bakal seru dan menyenangkan. Seru banget kan? Medan mempunyai segalanya, dari sejarah, budaya, hingga keindahan alam yang luar biasa.
Jadi tunggu apa lagi? Yuk siapkan ranselmu dan jelajahi keindahan Medan. Saya Alfred Elton Toding. Sampai jumpa di petualangan berikut. Hai semuanya, di sini saya Alvin Dawakano. Saya akan memperkenalkan destinasi wisata yang terdapat di Sumatera Barat. Lebih tepatnya berada di Kota Padang. Langsung saja kita masuk ke destinasi wisata yang pertama, yaitu Pantai Air Manis. Pantai ini merupakan tempat wisata terpopuler yang ada di Kota Padang. Pantai Air Manis ini viral di media sosial pun karena sejarahnya. Pantai ini merupakan tempat si Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Patung Malin Kundang pun masih bisa kita lihat di Pantai Air Manis ini. Pantai ini selalu ramai dikunjungi bukan karena hanya kisah sejarahnya yang melegenda. Namun, pantai ini juga sangatlah indah, di mana di pantai ini disediakan banyak fasilitas lengkap dan banyak warung berjejer menawarkan makanan khas daerah ini. Lanjut ke destinasi wisata yang kedua, Museum Aditya Warman. Selain menghadirkan destinasi wisata alam, di Kota Padang juga terdapat destinasi wisata edukasi dan sejarah. Salah satu destinasi tersebut adalah Museum Aditya Warman. Museum ini berada di Jalan Diponegoro, Kota Padang. Museum ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, khususnya yang menyukai sejarah. Dan destinasi wisata yang terakhir, Air Terjun Serasa. Air Terjun Serasa ini merupakan tempat wisata yang menarik karena air yang mengalir bertingkat-tingkat. Ada mitos yang beredar kalau air terjun ini dulunya merupakan tempat mandi para dewa. Untuk menikmati air terjun unik ini, kita harus melewati perjalanan dengan berjalan kaki. Selain jalannya yang curam, kita juga harus melewati dua anak sungai kecil dan bebatuan. Dan itulah 3 destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Halo teman-teman, selamat datang di Provinsi Riau, sebuah daerah yang penuh dengan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Terletak di Pulau Sumatera, Riau menyimpan banyak destinasi wisata yang menarik dan patut dikunjungi. Saya, Andika Nanta Putra, akan menemani perjalanan kalian hari ini. Perjalanan akan kita mulai dari Istana Siak Sri Indrapura, yaitu sebuah peninggalan bersejarah dari Kesultanan Siak. Untuk mengunjungi istana ini, sobat harus merogoh gocek sebesar Rp10.000. Istana ini memiliki arsitektur megah dengan perpaduan gaya Melayu, Arab, Eropa di dalamnya. Dan juga terdapat beberapa peninggalan berharga seperti singgasana raja hingga alat musik khas dari abad ke-18. Tempat ini menjadi saksi kejayaan Kesultanan Siak dan tetap menjadi daya tarik wisata budaya hingga saat ini. Perjalanan kita di Riau akan berlanjut ke Taman Nasional Bukit 30 nih sobat. Salah satu kawasan konservasi yang memiliki keberagaman hayati yang luar biasa. Taman Nasional ini menjadi rumah bagi berbagai satwa seperti harimau Sumatera, gajah, dan beruang madu. Selain itu, tempat ini juga menjadi habitat bagi masyarakat suku asli seperti Talang Tamak dan orang rimba yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka. Bagi pencinta alam, kawasan ini adalah destinasi yang sempurna untuk menjelajahi keindahan hutan tropis Riau. Bagaimana, tertarik datang ke sini sobat? Itulah beberapa destinasi wisata terbaik di Riau yang menawarkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam. Dengan menjaga dan melestarikan tempat-tempat ini, kita bisa terus menikmati pesona Riau di masa depan. Yuk, jelajahi dan cintai keindahan Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya sobat. Dadah. Halo teman-teman, selamat datang di Kepulauan Riau. Seperti biasa, kami akan memberi informasi spot-spot tempat wisata. Kali ini kami akan mengulas tempat wisata Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Indonesia bagian barat memiliki keindahan alam yang tidak taraf. Salah satu buktinya bisa ditemukan di Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Ini akan memanjat wisata yang datang ke sana. Berikut ini wisata Kepulauan Tanjung Pinang yang wajib kalian kunjungi. Pantai Trikora. Jika liburan Tanjung Pinang, jangan lupa berkunjung di Pantai Trikora untuk melihat keindahan pantai.
pasir putih, serta lautan biru dipadukan bebatuan granit raksasa di sekitarnya. Menariknya, garis pantai Trikora sangat panjang, yaitu 25 km, berjarak sekitar 45 km dari kota Tanjung Pinang. Pantai Trikora menjadi kawasan, yaitu Trikora 1, Trikora 2, Trikora 3, dan Trikora 4. Di kawasan Trikora 1 dan Trikora 2, kamu bisa bermain di pantai lepas, sementara di kawasan Trikora 3 dan Trikora 4 merupakan kawasan penginapan, sehingga harus memesan kamar terlebih dahulu untuk menikmati keindahan pantai yang sangat indah. Tempat wisata pemandangan yang paling wajib dikunjungi saat liburan di Sumsel. Ketika liburan panjang lebaran, sebagian besar warga bertemu keluarga dan pergi liburan. Momen ini sangat tepat untuk liburan ke wisata alam di Sumatera Selatan. Wisata yang bisa dikunjungi di Sumsel. 1. Gunung Dempo Pagar Alam. Kota Pagar Alam memiliki berbagai objek wisata alam yang paling terkenal di kebun teh di sekitar Gunung Dempo. Pengunjung bisa menikmati udara segar di kebun teh dan menikmati sensasi menginap yang seru di penginapan atau villa yang ada. 2. Danau Ranau. Danau ini terletak di Kabupaten Ogong Komering Ulu, Mogot Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagian masuk di wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan abu vulkanik dari gunung berapi yang membuat lengkungan besar. Ya, Danau Suci. Danau Suci terletak di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Muara Enim, Sumatera Selatan, atau sekitar 70 km dari kota Palembang. Luas Danau Suci 60 kali 400 meter persegi dan berada di tengah perkebunan karet milik warga. 4. Gua Putri. Gua Putri adalah salah satu destinasi wisata yang populer di Sumsel, yang terletak 320 km dari kota Palembang dan 35 km dari kota Batu Raja. Gua ini terletak sekitar 1 km dari jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Batu Raja dan Sumatera ini. Bangka Belitung adalah provinsi penghasil timah terbesar di dunia dan salah satu provinsi yang terkenal dengan berbagai kebudayaan. Bangka Belitung juga mempunyai keindahan alam yang sangat memikau hati, terutama tempat-tempat wisata dari Bangka Belitung. Yang pertama ada Danau Kaolin. Danau Kaolin yang terletak di Desa Nibung. Belitung menjadi surga wisata bagi penikmat senja. Pulau Lengkuas yang terletak di sebelah utara pantai Tanjung Kelayang. Ada juga Pulau Batu Berlayar yang terletak di Tanjung Kelayang. Bangka Belitung juga memiliki tarian tradisional, yaitu tarian Sekapur Siring, untuk menyambut tamu yang akan datang di rumah adat Belitung. Pertama ada rumah panggung. Rumah ini memiliki arti yang selaras dengan filosofi kehidupan orang-orang Bangka yang penuh dengan kesederhanaan. Selain itu, rumah adat tersebut tidak boleh dicat dengan warna apapun,
agar masyarakat Bangka Belitung berada di dalam kesetaraan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan tampilan rumah mereka. Yang kedua ada rumah rakit. Rumah adat Tulitung satu ini dapat dikategorikan sebagai rumah unik karena didirikan di atas perairan sesuai dengan namanya. Rumah ini tampak dirakit karena dibangun di atas rangkaian balok, kayu ataupun bambu. Ya, ada rumah limas. Rumah yang satu ini hampir sama dengan rumah panggung. Rumah adat satu ini merupakan adopsi dari rumah adat Sumatera Selatan, yaitu rumah limas karena atapnya berbentuk seperti limas. DKI Jakarta merupakan salah satu destinasi yang paling digandrungi di Indonesia. Banyak sekali wisatawan baik dalam maupun luar kota yang datang ke ibu kota hanya untuk menikmati berbagai tempat wisata yang ada. Sebelum masuk lebih dalam tentang pembahasan destinasi wisata yang ada di DKI Jakarta, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Francisca Takaria yang biasanya dipanggil Cika. Di sini ada beberapa destinasi wisata yang saya ambil dari DKI Jakarta. Salah satu destinasi wisata yang saya ambil yaitu Monas. Monas atau Monumen Nasional adalah tugu yang dibangun dengan tujuan mengenang sejarah perjuangan di Jakarta. Monas terletak di pusat kota Jakarta, yang saat ini dijadikan sebagai tempat wisata dan pusat pendidikan bagi para pengunjung dari Indonesia maupun wisatawan asing. Apabila kita menilik sejarahnya, Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Arsitek Monas atau Monumen Nasional adalah Soedarsono, Frederick Siliban, dan Insinyur Roesono. Monas kemudian diresmikan dan dibuka untuk umum pada tahun 1975. Kita masuk pada destinasi wisata yang berikut yaitu Kota Tua Jakarta. Kota Tua atau yang dikenal juga dengan nama Oud Batavia bermula sejak tahun 1526. Saat itu, Kerajaan Demak mengutus panglima bernama Fathahillah untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Alhasil, wilayah tersebut berhasil direbut Fathahillah dan berganti nama menjadi Jayakarta yang sekarang biasa kita bilang dengan Kota Tua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Tangkiara. Di sini saya akan memperkenalkan 3 destinasi wisata yang terdapat di Jawa Barat, terkhususnya ibu kota Bandung. Ya, kita masuk saja ke destinasi wisata yang pertama yaitu Luxury Camp. Luxury Camp Pangalangan adalah destinasi camping mewah yang terletak di Pangalangan, Bandung. Berlokasi di tepi Sungai Cikawari, tempat ini menawarkan pengalaman menginap di tenda-tenda barisan unik dengan fasilitas setara hotel bintang 5. Setiap tenda dilengkapi dengan tempat tidur nyaman, kamar mandi pribadi, dan pemandangan langsung ke sungai menciptakan suasana alam yang menenangkan. Kita lanjut ke destinasi wisata yang kedua yaitu Kawah Putih. Kawah Putih adalah destinasi wisata alam di Ciwidey, Bandung Selatan yang terkenal dengan danau vulkaniknya yang berwarna putih kehijauan. Terbentuk dari letusan Gunung Patuha, kawah ini memiliki suasana mistis dengan kabut tipis dan pemandangan eksotis. Suhu di kawasan ini cukup dingin, berkisar 8-22 derajat Celcius. Pengunjung bisa menikmati keindahan kawah, berfoto, atau menjelajahi hutan sekitar. Kita lanjut ke destinasi wisata yang terakhir yaitu Nemo Highland. Nemo Highland adalah destinasi wisata terbaru di Pagelangan, Kabupaten Bandung yang menggabungkan keindahan alam dengan arsitektur ala Santorini. Terletak di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, tempat ini menawarkan pemandangan spektakuler, hamparan kebun teh dan hutan pinus yang menenangkan.
Dan itulah 3 destinasi wisata yang ada di Kota Bandung. Sekian dan terima kasih. Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota provinsi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 30.516.035 jiwa dan sebanyak 38.280.887 jiwa pada pertengahan 2024. Saat ini saya akan berfokus kepada destinasi wisata yang trending dan populer di Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki berbagai tempat wisata yang menarik dan populer, mulai dari wisata alam, budaya, hingga sejarah. Berikut beberapa tempat wisata populer di Jawa Tengah. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi ini terletak di Magelang dan menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan arsitektur dan pemandangan dari atas candi sangat memukau, terutama saat matahari terbit. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi ini juga masuk di dalam daftar warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan kemegahan arsitekturnya. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Ramayana. Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang bernuansa Eropa. Di kawasan ini, Anda bisa menemukan berbagai bangunan seperti gereja belduk, serta beragam kafe dan restoran dengan nuansa vintage. Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan salah satu kawah aktif yang terletak di Dieng Plateau. Kawah ini memiliki pemandangan yang sangat eksotis dengan asap belerang yang mengepul. Dieng juga terkenal dengan banyaknya candi-candi kuno dan fenomenal alam yang menarik seperti Telaga Warna. Taman Nasional Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah salah satu gunung yang sering didaki oleh para pendaki. Taman Nasional Gunung Merbabu menawarkan pemandangan alam yang indah, dan bagi para pendaki, puncaknya memberikan panorama yang memukau. Pantai Parangtritis. Meskipun berada di Yogyakarta, pantai ini sering dikunjungi oleh wisatawan dari Jawa Tengah. Pantai ini dikenal dengan ombak besar yang cocok untuk olahraga air dan keindahan alam yang memukau, serta legenda tentang Nyi Roro Kidul. Taman Siring Semarang. Siring Semarang adalah area wisata yang menghadap langsung ke Pelabuhan Semarang. Di sini Anda bisa menikmati suasana kota dengan pemandangan laut dan arsitektur menarik. Lokasinya sangat cocok untuk bersantai, menikmati kuliner lokal, serta melihat aktivitas pelabuhan. Kota Salatiga. Salatiga adalah kota dengan banyak tempat wisata alam yang indah, seperti air terjun Tlogo Manis dan Taman Wisata Kopeng. Salatiga juga terkenal dengan suasana sejuk pegunungan dan udara yang bersih. Jawa Tengah menawarkan beragam tempat wisata yang menarik, mulai dari keindahan alam, situs sejarah, hingga budaya lokal yang kaya. Jogja, atau lebih jelas dengan Yogyakarta. Kota yang memiliki beberapa julukan, di antaranya kota pelajar, kota gudeg, kota istimewa, dan lain sebagainya. Nah, pasti banyak dari kita yang sudah mengenal dengan Tugu Jogja. Nah, ternyata ada loh spot pemandangan yang sangat indah yang tak jauh dari Tugu Jogja, yaitu Bukit Soka. Jaraknya hanya sekitar 33 km saja dari Tugu Jogja. Dengan menggunakan kendaraan roda 4, hanya bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam 1 menit saja.
harga tiket masuk Bukit Soka sangatlah murah dan ramah di kantong, yaitu sebesar Rp5.000 per orang. Selain tiket masuk, akan ada biaya parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Ada berita, sedikit cerita, tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Kebanyakan orang-orang datang pada sudah mau sore hari untuk menikmati matahari terbenam atau biasa disebut sunset. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang objek wisata tradisional yaitu Oase of Sampurna, yaitu museum ini menampilkan sejarah industri rokok kreatif di Indonesia yang berlokasi di bangunan bergaya kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1962. Yaitu Kelenteng Sanggar Agung, yaitu terletak di tepi laut bagian timur kota. Kelenteng ini menggabungkan kebiasaan arsitektur Jawa dan Barat. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang Surabaya. Ibu kota Provinsi Jawa Timur menawarkan beragam objek wisata yang mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Bagi beberapa destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi, yaitu yang pertama objek wisata tradisional. Pertama yaitu House of Sampurna. Museum ini menampilkan sejarah industri rokok kreatif di Indonesia yang berlokasi di bangunan bergaya kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1962. Yaitu Kelenteng Sanggar Agung. Letak di tepi laut bagian timur kota, kelenteng ini menggabungkan desain arsitektur Jawa dan Bali. Diresmikan pada tahun 1999. Kelenteng ini memiliki patung raksasa Dewi Kuan yang setinggi 15-20 meter di sisi timur. Yang ketiga itu Kampung Arab. Kawasan ini telah dihuni sejak dulu masyarakat Arab sejak abad ke-15, menjadi pusat kegiatan seni budaya Islam di Surabaya. Di sini Anda dapat menemukan Masjid Ampel, masjid tertua di Surabaya yang dibangun pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel. Objek wisata modern yang pertama itu Jawa Timur Park. Kompleks taman rekreasi dan edukasi terletak di Batu, Jawa Timur, terdiri dari 3 taman utama, Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3. Setiap taman menawarkan berbagai wahana dan atraksi yang menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan. Kedua itu Museum Angkut, museum transportasi terbesar di Asia, menampilkan lebih dari 300 jenis koleksi otomotif. Museum ini merupakan bagian dari Jawa Timur Park Group dan berlokasi di Batu. Ketiga itu Suro dan Bahaya Stati. Batu ikonik yang menggambarkan ikan hiu atau sura, dan buaya tua yang melambangkan asal-usul nama kota Surabaya. Itu ini menjadi salah satu landmark utama kota. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Tosuun. Di sini saya akan memperkenalkan destinasi wisata yang berada di Provinsi Banten, lebih tepatnya di Kota Serang. Langsung saja kita masuk ke destinasi wisata yang pertama, yaitu Saung Ende. Saung Ende adalah destinasi wisata budaya di Kota Serang, Banten, yang menawarkan pengalaman unik tentang adat dan tradisi suku Baduy. Tempat ini menyajikan suasana alami dengan rumah-rumah adat khas Baduy, lengkap dengan pemandangan hijau yang asri dan udara yang sejuk. Pengunjung dapat belajar tentang kearifan lokal, mengenal tenun khas Baduy, serta menikmati kuliner tradisional. Lanjut ke destinasi wisata yang kedua, Bukit Waruwangi. Bukit Waruwangi adalah destinasi wisata alam di Kota Serang, Banten, yang menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang menakjubkan dan udara sejuk yang menyegarkan. Tempat ini cocok untuk bersantai, menikmati keindahan alam, dan berburu spot foto yang instagramable. Selain itu, Bukit Waruwangi juga memiliki fasilitas seperti area camping, kolam renang alami, serta peternakan sapi yang menambah daya tarik wisata edukatif. Dan destinasi wisata yang terakhir adalah Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong adalah salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan di Banten. Terkenal dengan formasi batu karang besar yang memiliki lubang alami akibat erosi ombak laut.
Keunikan inilah yang menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan. Sekian informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kota Serang. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Julian Gilbert Toding Padang. Saya salah satu siswa SMA Negeri 5 Ambon, kelas 11-3. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang objek wisata di Kalimantan Barat, yaitu di kota Pontianak. Enjoy this video guys! Pontianak merupakan salah satu kota besar yang ada di Kalimantan. Tak hanya itu, Pontianak juga merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat. Kota yang satu ini kerap kali dikunjungi wisatawan dari luar kota. Bagaimana tidak, keindahan yang memikat menjadikan kota yang terkenal akan Sungai Kapuasnya tersebut menjadi magnet wisatawan yang sedang berkunjung ke Kalimantan Barat. Wisata yang ada di kota Pontianak ini akan membuat Anda memiliki pengalaman liburan baru. Suasana yang berbeda dari kota besar lainnya menjadikan kota Pontianak menjadi kota yang cocok dikunjungi bagi Anda yang sedang ingin berlibur dengan kekasih, keluarga, maupun seorang diri. Wisata di Pontianak sendiri sangatlah lengkap. Ada wisata yang cocok untuk Anda yang senang wisata edukasi, wisata religi, wisata sejarah, dan tentu saja tempat rekreasi yang cocok untuk liburan keluarga juga ada di sini. Penasaran? Tempat wisata apa saja yang ada di kota Pontianak? Berikut. 1. Tugu Bambu Runcing Pontianak. Destinasi wisata pertama di Pontianak yang wajib untuk Anda kunjungi adalah Tugu Bambu Runcing Pontianak. Objek wisata ini merupakan salah satu tempat yang kerap kali dijadikan sebagai lokasi untuk berwisata dan bersantai sejenak. Letaknya yang berada di kota membuat tempat ini sangat mudah untuk diakses dan dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pontianak. Kawasan wisata satu ini telah ada semenjak 10 November 1987, yang mana menjadikannya sebagai jejak rekam sejarah, menjadi sebuah monumen yang mengenang jasa para pejuang di daerah ini, membuatnya kerap dikunjungi untuk mengetahui peristiwa bersejarah apa yang telah terjadi. Terdapat 11 tonggak bambu runcing berwarna yang menjadi sebuah ikonik bersejarah di kota ini. 2. Tugu Katulistiwa. Ingat Pontianak? Tentu ingat dengan Tugu Katulistiwa, bukan? Nah, tugu yang satu ini memang menjadi ikon dari kota Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Jika Anda sedang berada di Pontianak, maka jangan sampai lupa untuk mengunjungi tugu ikonik ini. Jarak Tugu Katulistiwa dari kota Pontianak hanya 3 km. Selain Anda bisa menikmati keindahan akan arsitektur Tugu Katulistiwa, Anda juga bisa sekalian belajar mengenai berbagai informasi garis Katulistiwa. Sudah liburan, Anda juga bisa sekalian belajar. Di Tugu Katulistiwa ini akan terjadi fenomena alam di mana matahari akan berada tepat di atas garis Katulistiwa. Fenomena tersebut akan membuat seluruh benda yang terletak di atas garis tersebut tidak akan memiliki bayangan. 3. Masjid Raya Mujahidin. Lokasi selanjutnya yang sudah sangat terkenal adalah Masjid Raya Mujahidin. Tempat beribadah ini telah menjadi sebuah landmark atau ciri khas.
kota yang mempunyai julukan Kota Khatulistiwa ini, termasuk ke dalam salah satu masjid terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan pada waktu peresmiannya dilakukan oleh Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo pada Januari 2015 lalu. Saat pertama kali memasuki tempat ini, maka Anda akan disambut dengan sajian arsitektur khas Kalimantan Barat, yakni dengan banyaknya tiang penyangga masjid yang sangat megah dan mewah, tersusun atas 2 lantai dengan kawasan yang sangat luas. Untuk lokasinya sendiri berada di tengah kota, sehingga memudahkan Anda yang tertarik untuk mengunjunginya. 4. Museum Negeri Sejarah Budaya Khas. Bagi Anda yang senang wisata edukasi, maka Museum Negeri Sejarah Budaya Khas bisa menjadi pilihan destinasi wisata yang hendak Anda kunjungi selama berada di Kalimantan. Bagi Anda yang penasaran mengenai kota Pontianak serta provinsi dari Kalimantan Barat tersebut, maka Anda bisa menemukannya lewat berkunjung ke museum yang ada di Pontianak ini. Destinasi wisata yang satu ini juga terdapat berbagai koleksi geoliga atau geografika berupa berbagai peta, arkeologika, biologika, piring, sendok antik, dan masih banyak lagi benda bersejarah yang bisa Anda temukan di museum yang satu ini. 5. Wihara Bodhisattva Karania Metta. Masih seputar dengan tempat beribadah yang dapat Anda kunjungi adalah Wihara Bodhisattva Karania Metta. Tempat ini umumnya lebih dikenal dengan sebutan sebagai Kelenteng 3 atau Tian Hau Keng. Lokasinya sendiri berada di Kompleks Pasar Kapuas, yang mana sangat mudah untuk dicari dan ditemukan. Terlebih lagi, tempat beribadah satu ini identik dengan nuansanya berwarna merah. Pada saat memasuki arenanya, Anda akan dapat merasakan nuansa religius dan filosofinya yang sangat kental. Ditambah lagi dengan pintu dan ornamennya yang sangat khas, memberikan kesan keindahan dan pastinya memiliki makna tersendiri. Bagi Anda yang akan berdoa di sini, maka akan ada seseorang atau penjaga wihara yang membunyikan lonceng. Hal ini bertanda bahwa ada yang sedang berdoa. 6. Keraton Kadriah. Bagi kalian yang senang dengan tempat bersejarah, maka Pontianak adalah menjadi kota yang tepat untuk Anda kunjungi. Jika Anda berpikir keraton hanya ada di Jawa Tengah, maka Anda keliru, karena keraton juga ada di Pontianak. Anda bisa melihat bangunan Keraton Kadriah yang merupakan bangunan peninggalan dari Sultan Pontianak. Di sini, Anda tidak hanya belajar soal sejarah, tapi juga bisa melihat berbagai peninggalan lain. Bahkan meriam kuno pun dapat Anda temukan di sini. Tak hanya itu, Anda juga bisa melihat Al-Quran yang penulisannya ditulis manual oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dan pastinya menarik, bukan? 7. Kolam renang JC Ofang Ore. Objek wisata selanjutnya yang dapat Anda kunjungi adalah kolam renang JC Ofang Ore. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini memberikan area atau lokasi bagi Anda yang ingin berenang dan bermain air. Kawasan ini merupakan salah satu kolam renang favorit yang kerap kali dikunjungi oleh warga sekitar atau bahkan wisatawan. Hal ini dikarenakan termasuk jenis wisata dengan harga terjangkau. Dengan harga yang sangat terjangkau tersebut, Anda sudah dapat merasakan enaknya berenang dan bermain berbagai wahana air yang telah disediakan di sana. Untuk wahananya sendiri tidak dipungut biaya, sehingga Anda dapat menggunakan sesuka hati. Wahana air yang ada di sana antara lain pancuran relaksasi, ember air raksasa, dan perosotan anak serta dewasa. 8. Rumah Betang Radang. Jika Anda ingin berwisata ke tempat unik, menikmati arsitektur bangunan tradisional, maka Anda wajib mengunjungi Rumah Betang Radang, yakni replika dari rumah adat suku Dayak. Rumah replika ini bahkan menorehkan rekor sebagai rumah adat paling panjang. Rumah replika ini sering dijadikan sebagai tempat seni loh. Wah, makin penasaran bukan? 9. Taman Akjaya. Area wisata di Pontianak selanjutnya yang dapat Anda jadikan sebagai tempat berlibur adalah Taman Akjaya.
tempat ini merupakan salah satu rekomendasi tempat berlibur yang sangat ramai pengunjung, entah di pagi hingga di malam hari. Hal ini dikarenakan tempatnya yang sangat nyaman dan sejuk, membuat banyak orang atau wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Terlebih lagi, kawasan ini memiliki berbagai macam wahana yang mana dapat Anda gunakan sembari menikmati pemandangan kota Pontianak. Untuk wahana permainannya sendiri diantaranya ada area bermain anak yang sangat lengkap dan beragam jenisnya, dan tersedia pusat perbelanjaan serta pernak-pernik yang mana Anda juga dapat membelinya sebagai buah tangan untuk keluarga. 10. Masjid Jami Pontianak. Wisata religi akhir-akhir ini juga banyak dikunjungi. Bagi Anda yang sedang berada di Kalimantan, Anda bisa mengunjungi Masjid Jami Pontianak. Di sini Anda bisa melihat masjid tertua yang ada di Pontianak. Selain masjid, Anda juga bisa sekaligus melihat Sungai Kapuas. Karena masjid ini berada tak jauh dari Sungai Kapuas, Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Kota cantik jantung Kalimantan. Daerah ini merupakan ibu kota Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki bentang alam yang cantik dan indah. Itulah sebabnya kota cantik disematkan sebagai julukan. Sebelum saya masuk lebih jauh, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kisha Manubutu dari kelas 11-3. Kemeja atas buat bergaya. Selamat datang di Palangkaraya. Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kota yang dikenal sebagai kota cantik ini menyimpan pesona alam, budaya, dan sejarah yang begitu kaya. Kota Palangkaraya memiliki beberapa fakta unik yang menarik untuk diketahui. Yang pertama, wilayah terluas di Indonesia. Salah satu fakta menarik, kota Palangkaraya adalah termasuk wilayah terluas di Indonesia. Luas wilayahnya sendiri mencapai 2.853 km persegi, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan. Yang kedua, diresmikan oleh Soekarno. Fakta menarik kota Palangkaraya berikut adalah pembangunannya diresmikan langsung oleh Soekarno pada 17 Juli 1957. Beliau meresmikan
Hai guys, hai semuanya, perkenalkan nama saya Marcelo Stefano Kota. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 5 Ambon, lebih tepatnya dari kelas 11-3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tempat-tempat wisata yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibu kota terletak di kota Manado. Penduduk Sulawesi Utara pada akhir tahun 2024 berjumlah 2.645.291 jiwa dan luas wilayahnya 13.892,47 km persegi. Dengan banyaknya penduduk dan luas wilayahnya, Sulawesi Utara memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika kita berlibur ke sana. Berikut ini beberapa tempat-tempat wisata yang menarik dan pastinya wajib kita kunjungi ketika kita berlibur ke Sulawesi Utara. Tempat wisata yang pertama yaitu Monumen Yesus Memberkati. Monumen Yesus Memberkati adalah salah satu objek wisata religi dan merupakan salah satu landmark kota Manado, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Tak hanya memiliki nilai religius, namun juga menjadi tujuan wisata bagi masyarakat seluruh Nusantara serta mancanegara. Lokasi dari Monumen Yesus Memberkati ini berada di Winangan 1, Kecamatan Melayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Tempat kedua yang saya pilih untuk menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi adalah air terjun Tunan. Air terjun Tunan adalah salah satu objek wisata yang harus dikunjungi karena suasana hutan sekitarnya yang masih asli dan alami. Dengan pemandangan yang dipenuhi pepohonan hijau dan segarnya gemericik air terjun yang memenangkan hati, tempat wisata ini sangat cocok untuk merelaksasikan pikiran setelah lelah dengan rutinitas sehari-hari. Pengunjung juga dapat berenang di dalam air terjun yang dalamnya 1,5 meter sambil menikmati percikan air terjun yang menyegarkan. Lokasi dari air terjun Tunan ini sendiri terletak di Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan tempat wisata yang terakhir atau yang ketiga yang saya pilih adalah Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken adalah salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal dari Provinsi Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang yang menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem laut Indonesia yang meliputi padang rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Tak heran bahwa Taman Nasional Bunaken menawarkan banyak sekali keunikan untuk para pengunjung yang datang. Demikianlah pembahasan saya mengenai tempat-tempat wisata yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye. Kota Palu dijuluki sebagai kota 5 dimensi, yang dimana Anda dapat melihat gunung, sungai, lembah, pantai, dan kota dalam satu pandangan. Di sini, saya ingin menjelaskan dan juga memperkenalkan kepada kalian semua betapa indahnya destinasi wisata di kota Palu ini. Sobat-sobat semua yang berada di wilayah Indonesia, apa kabar kalian nih? Nah, di sini pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Maria Adolfina Kartini Goban, yang biasa juga disapa dengan Kartini.
Nah, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam. Nah, salah satunya saya ingin mengambil destinasi wisata yang berada di daerah Sulawesi Tengah, ibu kota Palu. Di kota Palu ini memiliki destinasi wisata yang sangat banyak. Salah satunya saya mengambil destinasi wisata tradisional yaitu Monumen Nusarara Nusa Batutu. Monumen ini memiliki sejarah singkat, yaitu monumen ini merupakan bangunan berlantai 3 dengan luas 800 meter persegi. Bangunan ini merupakan tugu perdamaian sebagai simbol semangat persaudaraan dan pemersatu. Nusarara Nusa Batutu sendiri berasal dari bahasa Kaili yang berarti kita bersaudara, kita bersatu. Semboyan ini sekaligus menjadi pemersatu bagi keberagaman masyarakat Sulawesi Tengah. Di sisi lain, selain memiliki sejarah singkat, monumen ini memiliki keindahan, dikarenakan lokasinya yang berada di perbukitan yang dapat menunjukkan kepada kita betapa indahnya kota Palu ini. Dari sinilah monumen ini dapat dikunjungi oleh banyak orang, dikarenakan keindahan alam yang dapat kita lihat secara langsung. Nah, selain tempat wisata tradisional di kota Palu, di kota Palu ini juga memiliki destinasi wisata modern, yaitu saya mengambil salah satunya adalah Puncak Salena. Puncak ini juga merupakan salah satu tempat yang didatangi oleh orang-orang dan juga salah satu tempat terkenal di Palu. Puncak Salena ini berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa betapa indahnya Teluk Palu jika dilihat dari Puncak Salena ini. Puncak ini juga tak kalah menarik ketika akan tampak di malam hari dengan pemandangan City Lake, kota Palu, dan juga di saat matahari pun terbenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mark Jerewaru dari SMA Negeri Mambon, kelas 11-3. Di video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu Sulawesi Selatan dan berbagai macam tempat-tempat yang indah yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Laut Flores di selatan, dan Selat Makassar di barat. Provinsi ini terdiri dari 21 kabupaten, 3 kota, 311 kecamatan, dan 3051 desa dan kelurahan dengan luas wilayah 46.717 km persegi. Sulawesi Selatan juga terdapat banyak tempat tinggi khas tersendiri yang sangat begitu indah. Kira-kira ada apa saja? Mari kita saksikan. Yang pertama, Patung Yesus Buntu Buraki. Patung Yesus Buntu Buraki ini menjadi salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lokasi patung Buntu Buraki ini berada di wilayah Kelurahan Buntu Buraki, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan. Patung ini begitu istimewa karena dibangun dengan ketinggian 40 meter di Bukit Buntu Buraki, sebuah bukit kars yang menghadap ke kota Makale. Tempat ini sangat indah karena disertakan dengan deretan perbukitan di sekitarnya. Yang kedua yaitu arkeologi Liang-Liang. Arkeologi Liang-Liang adalah salah satu objek wisata andalan Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan yang menyajikan wisata edukasi tentang kepurbakalaan. Di taman ini terdapat banyak gua prasejarah yang menyimpan peninggalan arkeologis manusia purba yang unik dan menarik. Taman prasejarah ini termasuk objek wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang ketiga yaitu Benteng Rotterdam yang merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Gorontalo. Benteng ini berada di pinggir pantai setelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan prasejarah pada tanggal 23 Mei 1940.
Benteng ini sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan serta tujuan wisata. Yang keempat yaitu Ketekesu. Ketekesu adalah suatu desa wisata yang berasal dari kawasan Tanah Toraja. Ketekesu ini sangat dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat yang dapat ditemukan di kawasan ini. Dalam Ketekesu terdapat peninggalan purbakala, manusia purba yang biasa disebut Oki Ketekesu yang berasal dari Salodong dan tidak mempunyai adik kembar Nunang Tongkonan. Selain itu juga terdapat berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Desa ini menjadi objek wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan karena berada di kawasan perbukitan sehingga mampu memberi pemandangan yang indah dan yang menarik. Sekian video pengenalan beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf jika ada kurang salah kata. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Salamuni dari SMA Negeri 5 Ambon. Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan kota yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan sejarah. Dikenal dengan julukan Kota Lulo, Kendari memiliki identitas yang kuat dalam seni dan tradisi lokalnya. Lulo sendiri adalah tarian tradisional khas suku Tolaki yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan, sebuah filosofi yang melekat dalam kehidupan masyarakat Kendari. Kendari juga merupakan kota yang menyimpan seri alam tersembunyi, dari pantai eksotis hingga air terjun megah. Inilah pesona Sulawesi Tenggara yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, air terjun Moramo. Air terjun Moramo adalah salah satu air terjun bertingkat paling indah di Indonesia. Dengan 7 tingkatan utama dan puluhan kolam alami, tempat ini menawarkan keindahan, kesegaran, dan ketenangan yang luar biasa. Keindahan air terjun Moramo didukung oleh bebatuan kapur yang membuat airnya tidak terlalu deras. Airnya jernih dan dikelilingi oleh pepohonan hijau, menciptakan suasana yang sejuk dan alami. Tempat ini juga cocok untuk berenang atau sekedar bersantai menikmati pemandangan. Selanjutnya ada Soropia. Tak jauh dari Kendari ada Soropia, kawasan pesisir yang menawarkan keindahan laut dan kehidupan bahari yang autentik. Dari sini Anda bisa menikmati keindahan pantai, berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan memulai perjalanan ke destinasi spektakuler berikutnya. Soropia dapat dicapai dari kota Kendari dengan perjalanan darat sekitar 1-2 jam. Dari Soropia, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau di sekitarnya menggunakan perahu atau speedboat. Dari kedua tempat wisata tadi, ada lagi satu tempat wisata yang tak kalah mengagumkan, yaitu Pulau Labengki. Pulau Labengki, dengan laguna birunya yang memukau, tebing yang megah, dan keanekaragaman bawah laut yang menakjubkan, tempat ini sering disebut sebagai Raja Empatnya Sulawesi, karena memiliki lanskap yang mirip dengan gugusan Kars di Raja Ampat. Labengki terkenal dengan air lautnya yang jernih, pantai berpasir putih, serta kehidupan bawah laut yang kaya akan terumbu karang dan biota laut. Dari pantai hingga air terjun, dari laut hingga budaya, Kendari memiliki keindahan yang luar biasa. Mari jelajahi dan rasakan sendiri pesona Kendari, Sulawesi Tenggara. Gorontalo punya banyak wisata alam terbaru yang wajib kamu kunjungi, dari pantai hingga bukit yang semuanya bikin kamu explore terus. Yang pertama ada Pantai Korenai, spot baru yang lagi di Gorontalo. Pantai ini punya pasir putih yang halus dan air yang jernih, pas banget nih buat tempat ini di waktu weekend. Yang kedua ada bukit layang-layang, tempat favorit buat kamu yang suka lihat sunset. Pemandangannya dijamin bikin kamu betah buat nongkrong di sini. Lanjut ada desa Batu Barang. Kalau kamu baru kamu bisa melihat hutan malu dan hutan yang ada di laut.
Welcome to Kota Manokwari. Kota yang terletak di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang kaya. Kota ini dikenal dengan keindahan pantainya dan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan hutan hujan yang masih asli. Pada saat ini kita akan membahas 5 objek wisata di Manokwari. Pegunungan Arfak. Pegunungan ini adalah daerah populer untuk pendakian dan puncak tertingginya adalah Gunung Arfak. Dari puncak-puncaknya, kota Manokwari dapat terlihat. Puncak Pegunungan Arfak beriklim sedang dan kering dengan sangat panas. Suhu musim panas kering yang rata-rata di bawah 95 derajat Fahrenheit dan dengan suhu musim dingin lembab rata-rata yang di atas 38 derajat Fahrenheit. Ini merupakan sesuatu yang menjadikan dataran ini nampak begitu indah. Hal tersebut lantaran ada 2 buah danau yang ada menghiasi penampilannya. 2 area perairan itu bernama Danau Anggigida dan juga Danau Anggigiji. Pulau Mansiman. Tempat wisata yang satu ini juga memiliki sejarah yang menonjol. Keindahan yang disajikan di tempat wisata tersebut juga tidak kalah dengan berbagai pulau yang ada di daerah lain. Keindahan itu berasal dari salah satu dari berbagai pantai dan juga alam perpohonan hijau yang terdapat di sana. Mata setiap pengunjung tentu akan terasa seperti dimanjakan ketika menghabiskan liburan di tempat ini. Tak heran kalau tempat wisata ini sudah sangat terkenal di mata orang yang sudah terbiasa dengan kegiatan traveling. Terdapat banyak sekali orang yang ingin menikmati keindahannya dan akhirnya berkunjung langsung di tempat wisata tersebut. Pantai Bakaro. Keunikan dari pantai ini terletak pada tradisi pemanggilan ikan. Memanggil ikan biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di sekitar pantai ini. Untuk menarik perhatian para pengunjung, biasanya mereka memanggil ikan menggunakan fluid yang terbuat dari kulit kerang yang ditiup sambil membawa makanan, sehingga dengan sendirinya ikan datang mendekat. Karakter pantai yang berbatu juga memungkinkan para pengunjung dapat mendekati tengah pantai di saat laut surut, sehingga pengunjung dapat menyaksikan langsung dasar pantai yang jernih dan ikan-ikan berkumpul. Anda dapat mencapai Pantai Bakaro dengan berkendara selama 18 menit ke arah tenggara dari Swiss Bell Hotel Manokwari melalui Jalan Jenderal Sudirman. Pantai Amban. Pantai ini memiliki alam yang masih asri karena belum banyak dikenal oleh wisatawan. Pemandangan alam di pantai ini pun sangat estetik dan membuat betah siapapun yang berkunjung. Walaupun pantai Amban berpasir hitam, namun pesona pantai ini tak kalah dengan pantai pasir putih lainnya. Panjang pantai Amban sekitar 1 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Pantai ini memiliki ombak dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter dan cocok digunakan untuk berselancar. Panorama cakrawala saat matahari terbit dan tenggelam pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pantai ini. Danau Anggi. Ini menjadi salah satu keindahan tersembunyi di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Danau yang memiliki panorama alam yang indah ini berjarak sekitar 160-an kilometer dari kota Manokwari. Begitu sampai di lokasi, kamu akan terkagum-kagum dengan panorama yang membentang, perpaduan hamparan hutan hijau, pegunungan yang menjulang tinggi, dan keindahan danau yang luas. Apalagi kalau cuacanya cerah dengan langit biru dihiasi awan putih, dan foto-fotomu di sini akan semakin menawan. Itulah 5 daftar objek wisata Kota Manokwari.
teman-teman, balik lagi dengan Julian di sini. Saat ini saya akan berbagi lagi tempat wisata yang ada di timur Indonesia, yaitu Papua Selatan di kota Merauke. Selamat menyaksikan. Namek Namuk Entago. Apa kabar? Inilah kota Merauke, pusat ibu kota Kabupaten Merauke. Di kota paling timur Indonesia ini, dijamin membuat para wisatawan akan terkesan dengan suasananya. Kota yang dijuluki Indonesia Mini karena keragaman suku penduduknya memiliki beragam atraksi wisata. Yang tengah menjadi viral adalah monumen kapsul waktu yang desainnya mirip dengan markas Avengers di film series Marvel Hollywood. Di dalam monumen ini terdapat tulisan 7 mimpi dan harapan anak-anak Indonesia dari 34 provinsi terhadap Indonesia 70 tahun mendatang. Dengan demikian, tulisan anak-anak dari Sabang sampai Merauke ini akan dibuka pada tahun 2085 mendatang. Masih di Jalan Brawijaya Merauke, kita juga bisa menikmati kemegahan Tugu Lingkaran Brawijaya atau populer dengan nama Tugu Libra. Tiang yang berdiri tegak merupakan simbol angka 1. 1969 adalah tahun bersejarah bergabungnya Irian Jaya yang kini dikenal dengan nama Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara tahun 1902 adalah awal tahun berdirinya kota Merauke. Kota Merauke juga menawarkan objek wisata bahari, yaitu Pantai Lampu 1 yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari pusat kota. Pantai ini memiliki keunikan karena kita hanya akan melihat air laut berada di bibir pantai di waktu-waktu tertentu saja. Ke Merauke sudah pasti dengan mudah kita bisa mendapati makanan dan kuliner khas lokal. Seperti sagu sew, makanan tradisional yang dibuat dari campuran sagu, kelapa, dan aneka bumbu, ditaburi daging rusa yang dimasak dengan unik menggunakan batu yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Atau sensasi makan kepiting rawa yang sangat besar dan dijamin membuat ketagihan. Merauke juga dikenal dengan julukan Kota Musamus. Salah satunya di Kampung Salor yang dijuluki sebagai Kampung Seribu Musamus. Di sini para wisatawan bisa menyaksikan keajaiban alam yang hanya ada di bumi Papua, khususnya Merauke. Rumah semut ini dibangun dari campuran tanah, rumput, dan air liur oleh serangga sejenis rayap. Ke Merauke belum lengkap jika tidak singgah di distrik Sota, distrik paling timur di Kabupaten Merauke. Di distrik Sota, kita akan menjumpai Tugu Kembar yang sama dengan yang ada di Kota Sabang, Nangro Aceh, Darussalam. Lokasi wisata tujuan utama para wisatawan berikutnya adalah Tugu 0 km Indonesia yang menandai kita berada di ujung paling timur Indonesia. Tidak jauh dari Tugu 0 km Indonesia, terdapat pos lintas batas negara. PLBN Sota merupakan pintu perbatasan NKRI dan negara tetangga Papua Nugini, PNG.
Merauke sebagai garda terdepan NKRI di wilayah ujung timur sangat strategis karena berbatasan dengan dua negara, yakni Papua Nugini untuk wilayah daratan dan Australia di wilayah perairan. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Andika Nanta Putra. Kali ini kita akan menjelajahi keindahan Papua Tengah nih sob, sebuah provinsi yang kaya akan keanekaragaman alam dan budaya, dari laut yang jernih hingga pegunungan yang menjulang tinggi nih sob. Papua Tengah memiliki pesona yang luar biasa. Yuk kita mulai perjalanan ini. Perhentian kita pertama adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih sobat. Surga bagi para pecinta laut nih sob. Kawasan ini merupakan taman nasional laut terbesar di Indonesia, terkenal dengan airnya yang jernih serta terumbu karang yang masih terjaga keindahannya. Yang paling menarik, di sini kita bisa berenang bersama hiu paus, salah satu pengalaman unik yang hanya bisa ditemukan di beberapa tempat di dunia. Salah satunya di sini nih sob. Tak jauh dari sana, kita bisa menemukan Danau Paniai, salah satu danau terindah di dunia. Dengan air yang tenang, pemandangan perbukitan hijau di sekelilingnya, serta langit yang biru, danau ini menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati ketenangan alam Papua Tengah. Itulah beberapa destinasi wisata terbaik di Papua Tengah yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa sobat, dari lautan yang kaya akan kehidupan hingga pegunungan yang megah. Papua Tengah benar-benar memiliki segalanya. Mari kita jaga dan lestarikan keindahan alam Indonesia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya sobat. Bye-bye. Papua Barat Daya adalah salah satu tempat di Indonesia yang memiliki destinasi wisata indah dan sangat mencuri banyak perhatian pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negara. Sebelum saya membahas destinasi wisata apa saja yang ada di Papua Barat Daya, perkenalkan nama saya adalah Francisca Pakari. Destinasi yang pertama ialah Raja Ampat. Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung atau Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah laut. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Sahlawati, dan Pulau Batanta. Perairan Kepulauan Raja Ampat memiliki sebaran 574 spesies terumbu karang dan 553 jenis ikan karang, dan diketahui sebagai kawasan laut terkaya dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Destinasi yang berikut adalah Taman Wisata Alam Kota Sorong. Taman Wisata Alam Kota Sorong merupakan kawasan objek wisata yang berbentuk ekosistem alam. Ekosistem alam ini berupa hutan lindung yang mempunyai luas sekitar 945,9 hektar. Lokasinya berada tepat pada jarak 14 km dari pusat kota Sorong. Saat ini, kawasan wisata alam tersebut dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA.
Provinsi Papua Barat. Suasana di kawasan ini masih terasa begitu alami dan udaranya juga masih segar. Taman Wisata Alam Sorong masih terjaga dengan baik dan dianggap sebagai paru-paru kota Sorong.